Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel kami Official 53B. Jadi di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Mega Selvi Maharani MPD yang berjudul Distribusi Frekuensi. Nah, sebelum kita membahas materi, ada baiknya kita kenalan dulu kepada pemateri kali ini. Yang pertama ada saya Dewi Qur'ana dengan NIM 22531037. Saya Dea Eka Safitri dengan NIM 22531040. Saya Dena Alda dengan NIM 22531046. Saya Eka Romiati dengan NIM 22531049. Oke, baik, langsung masuk ke materi. Pertama, pengertian frekuensi. Kata frekuensi dalam bahasa Inggrisnya frekuensi, berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistik, frekuensi yaitu angka atau bilangan yang menunjukkan seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka-angka itu berulang dalam deretan angka tersebut, atau berapa kalikah suatu variabel yang dilambangkan dengan angka itu muncul dalam deretan angka tersebut. Kemudian, distribusi frekuensi sendiri dalam statistik kurang lebih mengandung pengertian yaitu suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar. Dalam kata lain, distribusi frekuensi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengorganisasi dan menggambarkan data statistik dalam bentuk tabel ataupun grafik. Hal ini membantu kita memahami bagaimana data tersebar atau terdistribusi. Kemudian masuk ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu. Distribusi frekuensi terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, kelas-kelas. Kelas adalah kelompok-kelompok nilai atau variabel. Yang kedua, batas-batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi antara kelas yang satu dengan kelas berikutnya. Batas kelas terdiri dari A. Batas kelas bawah, lower class limits, yaitu nilai atau angka yang terdapat di sebelah kiri setiap kelas. Yang B, batas kelas atas, yaitu nilai atas angka yang terdapat di sebelah kanan setiap kelas. Yang C, tepi kelas, sering disebut juga dengan batas nyata kelas. Yang D, titik tengah kelas atau tanda kelas. Yang E, interval kelas. Yang F, panjang interval kelas. Yang G, frekuensi kelas. Pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan statistik untuk menentukan hubungan data input dan processing untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Proses pengolahan data sendiri mencakup editing, coding, sorting, entry data, cleaning, dan mengeluarkan informasi yang diinginkan penyajian data. Tabel distribusi frekuensi, yaitu alat data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pancaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Macam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi data tunggal digunakan untuk mengorganisir dan merangkum data tunggal atau data tunggal yang terpisah. Ini biasanya digunakan ketika Anda memiliki sejumlah nilai tunggal dan ingin menampilkan informasi tentang frekuensi kemunculan masing-masing nilai tersebut. Tabel ini memiliki kolom-kolom berikut. 1. Nilai. Nilai-nilai data tunggal yang diamati. 2. Frekuensi. Jumlah kemunculan setiap nilai dalam data. B. Tabel distribusi frekuensi data kelompokan adalah tabel yang digunakan untuk mengorganisir data, menampilkan data yang terkelompok dalam interval-interval. Tabel ini berguna untuk menganalisis dan memvisualisasikan data yang luas dengan lebih mudah. Tabel ini biasanya memiliki kolom-kolom berikut. 1. Kelas interval. Rentang nilai data yang digunakan untuk mengelompokkan data, misalnya 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, dan seterusnya. 2. Batas-batas kelas bawah, nilai terendah dalam setiap interval. 3. Batas kelas atas, nilai tertinggi dalam setiap interval. 4. Frekuensi, jumlah data yang jatuh dalam setiap interval. 5. Frekuensi kumulatif,
Jumlah kumulatif dari frekuensi data hingga interval tertentu. 6. Presentase. Presentase dari total data yang jatuh dalam setiap interval. Baik, lanjut ke tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel yang digunakan untuk merangkum data dengan menyertakan informasi tentang jumlah kumulatif frekuensi atau jumlah kumulatif presentase. Tabel ini membantu dalam memahami sebaran data secara lebih komprehensif. Kolom-kolom utama dalam tabel ini antara lain yang pertama yaitu ada kelas interval. Nah, jadi kelas interval ini merupakan rentang nilai data yang digunakan untuk mengelompokkan data atau jika data dalam bentuk kelompokan. Yang kedua, ada batas kelas bawah, yang mana batas kelas bawah ini merupakan nilai terendah dalam setiap interval. Yang ketiga, ada batas kelas atas. Sebalik dari batas kelas bawah, batas kelas atas ini merupakan nilai tertinggi dalam setiap interval. Yang selanjutnya ada frekuensi. Nah, frekuensi ini merupakan jumlah data yang jatuh dalam setiap interval. Yang terakhir ada frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif ini merupakan jumlah kumulatif dari frekuensi data hingga interval tertentu. Ini adalah jumlah dari semua frekuensi yang lebih rendah atau sama dengan interval saat itu. Selanjutnya yaitu ada tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif ini adalah tabel yang menunjukkan proporsi atau presentase dari frekuensi masing-masing nilai atau interval terhadap total data. Tabel ini membantu dalam memahami sebaran data dalam konteks relatif. Kolom-kolom utama dalam tabel ini yaitu yang pertama ada nilai. Nah, nilai ini adalah data-data tunggal atau interval. Nah, jika data dalam bentuk kelompokan. Yang kedua ada frekuensi, yaitu jumlah kemunculan setiap nilai atau interval dalam data. Yang terakhir yaitu ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini adalah proporsi atau presentase dari frekuensi masing-masing nilai atau interval terhadap total data. Dihitung dengan frekuensi nilai per total data dikali 100%. Jadi lanjut ke contoh tabel data tunggal atau tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu di mana nilai yang berhasil dicapai oleh 10 orang siswa SMA dalam tes hasil belajar bidang studi ilmu pengetahuan alam adalah yang pertama ada 60, 50, 75, 60, 80, 40, 60, 70, 100, dan 75. Nah, di sini dalam tabel kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, di mana yang terbesar itu nilainya adalah 100 hingga yang terkecil yaitu 40. Dengan banyaknya orang dihitung dari banyaknya nilai yang ada. Contoh 100 itu ada 1, 80 ada 1, 752, 71, 63, 51, 41 dan totalnya ada 10 frekuensi atau data. Selanjutnya yaitu contoh tabel distribusi frekuensi kelompok, di mana ini ada contohnya yaitu dari hasil ujian statistik pendidikan dari 30 orang mahasiswa diperoleh data sebagai berikut. Ini ada banyaknya 30 data ya. Dan di sini soalnya adalah buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Penyelesaian yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, yang terkecil dari 39 ke 74. Yang kedua yaitu menghitung rentang atau jangkauan. Nah, dengan R sama dengan 74 dikurang 39 atau nilai yang terbesar itu dikurang dengan nilai yang terkecil. Hasilnya yaitu 35. Lanjut yang ketiga yaitu menghitung banyaknya kelas. Dengan rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log dari jumlah tadi yaitu 30. Jadi bisa didapatkan bahwasannya log 30 adalah 1,48. Jadi 3,3 dikali 1,48 hasilnya 4,87 ditambah 1 yaitu 5,87. Yang keempat yaitu menghitung interval kelas dengan rumus I sama dengan rentang atau R
per banyaknya kelas atau K, yaitu 35 dibagi 6 sama dengan 5,83 terus dibulatkan menjadi 6. Nah, ini merupakan contoh dari tabel distribusi frekuensi data kelompok, yaitu hasil belajar dengan jarak interval yaitu dari 39 sampai 44. Baiklah, lanjut ke tabel distribusi frekuensi data kelompok. Di sini ada penggambaran dari contoh yang tadi, bahwasanya yaitu jumlah panjang kelas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan jarak interval dari 39 sampai 44 itu adalah 6. Terus jumlah frekuensi dari data yang hasil belajar 39 sampai 44 itu ada 3 dan jumlahnya ada 30. Lanjut ke tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif ini Kemudian masuk ke materi tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif terbagi menjadi dua, ada yang kurang dari dan lebih dari. Rumus yang pertama yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, FK kurang dari, yaitu jumlahan semua frekuensi yang dikurang dari atau sama dengan nilai tepi atas kelas. Dengan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5 sama dengan batas atas ditambah 0,5. 0,5 ini adalah rumus ya. Sama dengan hasilnya 155,5. Oke, kemudian yang kedua frekuensi kumulatif lebih dari. Jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah kelas. Dengan rumus tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 151,5 tepi bawah. Kemudian lanjut yang kelas kedua, tinggi atas batas atas yaitu 159 ditambah 0,5 sama dengan 159,5. Nih, kemudian yang kelas ketiga, batas atas yaitu 163 ditambah 0,5 yaitu 163,5. Dan selanjutnya dan seterusnya. Tadi potong pulau yang itu tuh. Aku nggak lebih. Iya. Lanjut. Kemudian masuk ke tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi tabel distribusi frekuensi relatif yaitu rumusnya frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas interval dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, di sini ada tabel frekuensi biasa. Kita contohkan pada kelas pertama atau kelas 1, yaitu frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas interval 8 dibagi 30. 30 adalah jumlah data. Dikali 100% sama dengan 26,67%. Jadi kelas pertama itu frekuensi relatifnya adalah 26,67%. Kemudian kita coba kelas kedua, 7, frekuensi 7 dibagi jumlah data 30 dikali 100%. Jadi kelas kedua frekuensi relatifnya adalah 23,33% dan seterusnya sampai frekuensi kelas ke-6. Jadi, kesimpulannya dalam statistik, distribusi frekuensi adalah suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpancar.
Dalam distribusi frekuensi, kita juga bisa melihat data yang telah terolah melalui beberapa proses pengelolaan data sendiri, yaitu melalui proses editing, coding, sorting, entry data, cleaning, dan mengeluarkan informasi yang diinginkan dalam bentuk penyajian data. Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada tabel distribusi data tunggal, tabel distribusi data kelompok, tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel distribusi frekuensi relatif, dan juga tabel distribusi presentase kumulatif. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan materi mengenai distribusi frekuensi dari kelompok kami, kelompok 2, dalam matkul statistik pendidikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain tadi Diana. Wow. Baik, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.